Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar cara untuk membuka Classroom. Caranya ketik Classroom, kemudian titik SMPN 1 semen titik SCH titik ID, tekan Enter. Kemudian di sini kita tulis namanya sesuai dengan NIP Bapak Ibu. Nah, sesuai dengan NIP Bapak Ibu. Cara masuk adalah dengan cara mengetikkan NIM atau NIP. Contohnya 1995 10 1001 2020 12 2024. Kemudian passwordnya itu adalah 123456. Kemudian diklik login. Nah, setelah diklik login, yang harus kita lakukan adalah kita cek. Di sini bisa kita mengecek siswa-siswa kita. Caranya klik kelas ini. Nah, ini misalkan kelas 7A. Pilih. Kita bisa mengecek siswa. Nah, ini dia siswa. Ini siswa kita. Kalau ini presensi ini grafik nanti akan menunjukkan berapa jumlah siswa per harinya. Grafik yang menunjukkan jumlah siswa yang mengikuti pelajaran panjenengan, Bapak Ibu. Informasi. Nah, di sini nanti akan muncul informasi-informasi akademik. Informasi-informasi sekolahan, informasi akademik yang akan diberikan oleh admin. Kemudian kegiatan. Kegiatan untuk mengisi jurnal, diklik jurnal. Kemudian di sini pelajarannya apa? Tanggalnya berapa? Misalkan tanggal hari ini. Pelajarannya apa? Pembelajarannya apa? Misalkan membuat dokumen Word misalkan. Medianya apa? Laptop, internet misalkan. Pesertanya berapa? Misalkan 250 misalkan. Kemudian diklik simpan. Nah, kemudian diklik OK. Nah, ini adalah untuk mengisi jurnal. Ini dia contohnya, jurnal yang sudah ada. Kalau ingin mencetak gimana? Klik ini gambar printer. Klik ini untuk mencetak jurnal. Nah, setelah itu menu lainnya, kegiatan klinik pembelajaran. Nah, klinik pembelajaran ini kita bisa memilih siswa yang dilakukan klinik siapa. Misalkan ini Denis. Permasalahannya apa? Tidak memiliki smartphone misalkan. Solusinya bagaimana? Misalkan dipinjami laptop sekolah. Tidak lanjutnya gimana mengerjakan, misalkan seperti ini. Ini bisa diketik manual Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Tidak lanjutnya gimana? Nah, tidak lanjutnya kita harus kirim. Ini sebenarnya bukan tidak lanjut, ini adalah buktinya pos IMGCC. Kita kirim ke pos IMGCC. Caranya kita buka tab baru. Jadi kita ketik pos img.cc. Nah, setelah diklik pos img.cc, nah kita ini pilih gambar bukti klinik pembelajarannya. Klik choose image. Nah, klik choose image misalkan adalah ini ini contoh saja Bapak Ibu. Contohnya ini contoh ini. Nah, ini contohnya. Nah, ini. Setelah muncul ini Bapak Ibu, ini gambarnya ini, diklik ini direct link atau tautan langsung. Ini kita copy dari sini, diklik sini copy, klik copy, kemudian diletakkan di sini. Klik kanan paste. Nah, di sini. Tindak lanjutnya ini. Oke, setelah diklik simpan. Nah, setelah diklik simpan, klik OK. Maka akan muncul di sini buktinya. Nah, ini dia. Denny Febrian tidak memiliki smartphone, dipinjam laptop sekolah, dan seterusnya. Itu kalian mencetak ini. Ini adalah klinik pembelajaran. Selanjutnya adalah simulasi AKM. Simulasi AKM ini untuk mengajak panjenengan semua untuk mengetahui soal-soal AKM. Ini simulasinya. Klik literasi misalkan. Kelas ini. Oke, lanjutkan. Setelah itu diklik login. Setelah diklik login, nah ini diberi nama. Misalkan namanya Budiono. Kemudian harinya ini, bulannya ini, tahunnya ini, tokennya ini yang ada di sini. WNTKRB. WNTKRB. Submit. Nah, kemudian diklik mulai. Nah, setelah diklik mulai, kita lihat di sini. Nah, ini dia. Nah, ini adalah soal-soal AKM. Nah, ini daftar soal dan seterusnya. Ini simulasi AKM-nya. Cara menjawabnya, diklik sini. Misalkan lanjut soal berikutnya. Nah, ini lagi.
klik ini. Kalau kotak, pilihan lebih dari satu, soal berikutnya, dan seterusnya Bapak Ibu. Oke. Kemudian kita kembali lagi. Kita sudah simulasi AKM. Sekarang supervisi perencanaan. Nah, supervisi perencanaan. Kita harus menentukan nilai ini. Nah, supervisi nilainya berapa? Ini kalau sudah diklik simpan. Nah, ini adalah nilai supervisi, tinggal pilih nilainya ya. Kemudian diklik simpan. Ini supervisi perencanaan. Selanjutnya adalah pelaksanaan. Di supervisi pelaksanaan kita juga sama. Kita bisa menentukan. Nah, ini. Nah, misalkan seperti ini, ya. Supervisi pelaksanaan. Kemudian diklik lagi simpan. Nah, kita klik simpan, maka nanti akan tersimpan. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini contohnya. Kemudian setelah supervisi pelaksanaan, ini pelajaran. Kita mau menambahkan materi pelajaran baru. Contohnya ini, new. Judul materi misalkan adalah budidaya hewan kesayangan. Nah, di sini tanggalnya kita tentukan tanggal kapan launchingnya. Misalkan tanggalnya adalah hari ini, misalkan saja. Pelajarannya apa? Seni budaya. Nah, tingkatnya apa? Tingkat kelas 7, tingkat 7. Nah, setelah itu materinya kita tulis di sini. Misalkan Budiono. Nah, kok Budiono? Hewan kesayangan. Nah, di sini setelah itu bagaimana kita menyisipkan gambar? Nah, dari sini misalkan kita harus titipkan dulu ke post image. Setelah muncul seperti ini lagi, kita copy lagi ini, klik copy. Kemudian kita pastekan di sini dengan ngeklik ini dulu Bapak Ibu. Picture. Kita klik sini, kita paste, kemudian kita klik insert image. Nah, ini dia, masuk ke sini tadi. Nah, ini misalkan. Kalau misalkan kita ingin menyisipkan video YouTube, gimana caranya? Nah, kita cari video YouTube-nya dulu, www.youtube.com. Nah, setelah itu, apa yang harus kita lakukan? Setelah itu, kita bisa melakukan ini Bapak Ibu. Misalkan mau kita isi apa? Misalkan kita cari misalkan adalah budidaya hewan kesayangan. Nah, misalkan seperti ini. Misalkan ini, budidaya hewan kesayangan, kita klik. My job is to make college easier because students have a lot on their Copy ini Bapak. Copy ya. plates. Like Harper, an econ major who piles on the pressure. Grammarly can help her stress less. Setelah ditutup, nah di sini diklik ini, jangan lupa video. Kemudian klik paste, insert video. Nah, ini dia Bapak Ibu videonya. Setelah insert video, nah ini kita bisa juga ketik tulisan. Ini adalah materi hewan kesayangan. Nah, ini nanti akan dibaca oleh anak-anak dan akan diikuti oleh anak-anak Bapak Ibu. Kemudian setelah itu kita diharuskan membuat kuis. Kuis ini tujuannya adalah untuk memastikan anak-anak sudah membaca materi. Ini sangat penting sekali. Misalnya adalah soal nomor 1. Pilihannya A. Misalkan ini, itu, sana, sini. Nah, misalkan ini. Kita harus pilih jawaban yang benar. Misalkan ini. Nah, ini soal 2. Ini misalkan jika, maka, tidak, boleh misalkan. Maka misal jawabannya misalkan ini. Nah, ini juga soal 3. Misalkan ini mangga. Kemudian misalkan jeruk, kemudian durian, kemudian apel misalkan. Kita pilih yang mana? Misalkan yang C ini durian. Dan yang keempat, soal keempat misalkan adalah bus, minimarket, kemudian becak, kemudian misalkan rumah. Nah, misalkan jawabannya adalah yang rumah ini. Yang kelima, misalkan soal kelima, misalkan pilihannya adalah burung, kemudian ikan, kemudian bebek, kemudian misalkan adalah kucing. Nah, misalkan jawabannya adalah A lagi. Nah, ini adalah contoh soalnya. Kita juga bisa nambahi gambar di sini sebagaimana yang ada di sini. Oke, kalau sudah diklik simpan. Nah, setelah diklik simpan, klik OK. Nah, ini dia. Maka nanti sudah jadi materi, tampilannya seperti ini. Klik. Ini. Nah, ini tadi nanti materinya ke anak-anak. Tampilnya ke anak-anak. Itu pelajaran. Kalau mengedit gimana? Klik ini. Klik. Nah, ini mengedit. Kita tunggu dulu. Nah, ini kita edit. Nah, ini untuk mengeditnya. Oh, mau tambahi gambar bisa di sini. Mau tambah video bisa. Oke.
Kalau sudah, kita klik simpan update. Nah, ini Bapak Ibu. Oke. Nah, ini adalah untuk materi pelajaran. Kemudian presensi. Presensi ini kita bisa mengecek hari ini itu seluruh kelas itu berapa persentase kehadiran anak-anak atau berapa anak-anak yang sudah absen hadir melalui PJJ online. Nah, ini. Ini belum semua Bapak Ibu karena memang belum terjadi proses. Nanti kalau sudah ada di sini akan muncul prosentasenya dan di sini akan muncul yang belum hadir itu siapa saja gitu. Oke. Dan kita bisa mengingatkan melalui link WhatsApp di sini. Nah, setelah itu Bapak Ibu, setelah itu adalah kehadiran. Bapak Ibu kita bisa mengecek apakah anak-anak hadir pada tanggal tertentu. Misalkan kelas 7A, kita mengecek tanggal 15 hadir, kehadirannya gimana? Pilih. Nah, oh ini, oh masih kosong, masih belum hadir ini. Kalau hadir itu nanti di sini ada muncul nilainya. Nilai daya serap siswa. Kehadiran. Kemudian panggilan. Bapak Ibu di sini akan muncul anak-anak yang berturut-turut tidak hadir selama 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari. Akan muncul di sini secara berturut-turut Bapak Ibu, nggih. Ini untuk memantau kita. Kemudian PTMT. PTMT ini adalah untuk kita mengabsen anak-anak yang mengikuti PTMT. Misalkan kelas 7A tanggalnya sekian dan pilih. Nah, niki. Abila Lutfiatus Zahra. Lah niki misalkan sakit misalkan atau misalkan izin. Nah, satunya ini Alpa. Kemudian setelah itu kita klik simpan. Nah, ini adalah untuk ini. Ini biasanya apabila panjenengan bertugas sebagai petugas piket atau petugas pengabsen. Nah, ini, nggih. Ini khusus untuk petugas pengabsen. 7A kita cek. Hari ini, oh ini sudah tampak yang izin ini, yang alfa ini. Oke. Kemudian PTS. Ini untuk nilai PTS Bapak Ibu. Misalkan kelas 7A. Maaf. PTS kelas 7A seni budaya, pilih. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini nilai-nilai PTS itu bisa panjenengan munculkan dari sini. Nah, misalkan nilai pengetahuan, keterampilan sikap, kita bisa importkan dari sini. Nah, dari sini nilai PTS, ini di template-nya di-download dulu, kemudian di-open. Setelah di-open, berdasarkan nama-nama siswa ini, nomor urutnya, kita bisa memasukkan nilai PTS dari sini Bapak Ibu. Misalkan ini nilainya adalah 76, 78, 79. Ini saya tak ngopi aja dulu nggih Bapak Ibu nggih. Nah, misalkan di copy seret. Ini contohnya tapi nanti panjenengan nggih tidak harus di copy seperti ini nggih. Nah, spiritualnya berapa? Misalkan A, B, C, A. Misalkan seperti ini. Ini saya copy aja. Nah, sudah jadi. Ini misalkan nilai PTS panjenengan disimpan dulu. Setelah itu dari sini diimport. Choose file. Download ini PTS. Nah, maka masuk di sini Bapak Ibu. Nah, ini. Udah diklik simpan. Nah, klik OK. Nah, ini dia. Untuk nilai PTS. Pesan. Nah, di sini akan muncul panjenengan yang mengingatkan siswa itu akan muncul berapa jumlahnya. Kemudian penilaian Bapak Ibu. Ini untuk membuat soal. Membuat soal ulangan harian. Nah, membuat soal ulangan harian. Caranya gimana? Nah, ini penilaian soal. Setelah itu di sini kita tulis pelajarannya seni budaya misalkan tingkatnya 7. Nilai harian tengah semester atau akhir semester atau akhir tahun misalkan tengah semester misalkan. Kemudian di sini kita tulis tanggalnya kapan? Ini misalkan. Kemudian kita bisa ambil template-nya. Di sini dia template-nya. Open. Nah, di sini adalah template soal. Di soal ini kita bisa tentukan misalkan soal 1, soal 1, soal 2 dan seterusnya. Kita misalkan ini apa itu? Nah, kita copy aja. Nah, kemudian di sini pilihan A misalkan. Pilihan A dan seterusnya. Ini pilihan B. Pilihan C. Pilihan D. Nah, di sini misalkan kuncinya adalah A misalkan. Ini saya copy aja. Ini
Nanti Bapak Ibu sesuai dengan soal panjenengan, nggih. Nah, ini sudah saya copy, saya simpan. Kemudian saya import Bapak Ibu, ini. Select choose. Ini klik template ini. Nah, ini dia. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ini dia. Nah, ini dia. Nah, ya kan? Muncul ini. Kalau sudah muncul soal-soalnya di sini, klik simpan. Nah, oke. Maka akan ada gini. Cara ngedit bagaimana? Diklik ini, detail. Edit. Nah, ini dia. Cara ngeditnya seperti ini. Oke. Kemudian untuk penilaian kita bisa lihat nilai masing-masing anak di sini. Misalkan nilai seni budaya untuk kelas berapa? 7A. Pilih. Nanti kalau sudah ada anaknya di sini akan muncul Bapak Ibu nilai-nilainya. Nah, di sini. Sini akan muncul nilainya. Nah. Kemudian untuk keluar diklik logout. Terima kasih. Demikian tutorial yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.